dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Ini segmen terakhir. Saya mau tanya kepada Pak Suparji, kalau orang tua mempunyai anak yang baru melakukan tindak pidana, sebaiknya sikap orang tua itu bagaimana agar anaknya nggak usah masuk penjara? Ya, tergantung dari tindak pidananya kan itu. Nah, kalau pidananya di atas 7 tahun ancamannya, ya memang kemudian tidak ada ruang diversi tadi itu. Tapi kalau kemudian ancaman di bawah 7 tahun, maka ada konsep tentang diversi. Seseorang antara 14 dan 18, ya, dia melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Boleh nggak polisi langsung tangkap dulu, tahan dulu, perdamaian belakangan? Tidak boleh sebetulnya. Kan konsep penahanan, penangkapan itu kan ada alasan-alasan subjektif dan alasan objektifnya tadi itu kan. Jadi harusnya diusahakan dulu perdamaian. Walaupun nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana. Iya, mendorong pada orang tuanya untuk melakukan perdamaian dan orang tua jadikan jaminan untuk tidak melarikan diri. Oke, itu agar orang tua tahu. Oke, Pak ya. Ubaid gimana? Iya. Hukuman yang pantas untuk anak itu apa sebenarnya? Jadi apakah undang-undang kita ini perlu dirubah? ya, jadi kita pendekatannya adalah perlindungan terhadap anak gitu. Caranya? Ya. Soal tadi itu keberpihakan pemerintah tadi itu ya. Kita kan tahu dari cerita. Dari tadi pemerintah melulu ya kamu. Karena ini masalahnya anak dipidana nih, dimasukin penjara. Iya kan? Tapi nggak ada layanan pendidikan di sana. Ya kan? Tidak dibimbing, didampingi di sana dan seterusnya begitu kan. Lalu jadi maunya apa kalau gitu begitu kan? mau diapain? Kemudian diversi misalnya. Oke, diversi musyawarah dikembalikan ke orang tua, ya kan? Tetapi kemudian anak ini nggak bisa dibalikkan ke sekolah gitu. Jadi siapa yang terbaik apa? Nah ini kita perlu mengembalikan peran penting dari pemerintah. Ya. Nomor 1 pemerintah dulu nih Bang. Ngapain pemerintah itu? Nah ini katakanlah, oke, kebijakannya diversi, ya kan? Diversi. Harus bimbingan orang tua. Artinya kalau mereka punya problem soal itu kemudian dikeluarkan dari sekolah, mereka dikembalikan ke sekolah misalnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mereka butuh pendampingan lembaga sosial atau dimasukkan institusi pendidikan untuk mendidik dia supaya tahu tentang apa yang dia lakukan dan seterusnya, maka harus ada pendampingan di situ juga gitu. Jadi tidak sepenuhnya kemudian dikembalikan ke orang tua, sementara orang tuanya sendiri juga bermasalah. Apakah jaminan dari orang tua cukup untuk menghindari anak masuk penjara dengan syarat kalau dilanggar bapaknya yang masuk penjara, orang tuanya yang masuk penjara? Ya sebenarnya nggak cukup jaminan. Setelah dijamin terus apa gitu kan? Apa yang dilakukan? Jadi yang kurang Pak, yang kurang itu apa sekarang? Yang perlu dibenahin apa? Ya ini setelah putusan itu yang menjadi masalah. Setelah putusan pengadilan? Setelah putusan pengadilan atau diversi gitu kan? Kalau dikembalikan ke orang tua apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya dipidana apa yang harus dia lakukan? Artinya bahwa Anda melihat bahwa pemerintah lepas tangan aja begitu? Absen. Absen dah lah. Absen, Mas. Tuh, Pak Ciput absen aja, Ibu Ciput ah. Ya. Pak Ubaid sudah dikembalikan, sudah diversi, artinya terjadi perdamaian, dikembalikan kepada keluarga. Katanya pemerintah langsung absen. Jadi Bang, pemerintah ini juga bukan hanya Kementerian PPPA. Jadi tadi pendidikan tuh Kementerian Pendidikan. Perwakilannya di daerah siapa? Dinas Pendidikan. Jadi menurut Anda by system ini jujur belum jalan. Saya belum bilang jalan. Jujur belum jalan. Itu bagus itu. By system. Itu yang tadi saya sampaikan Bang. Karena semua hal yang harus dipenuhi tadi di awalnya putusan pengadilan diversi aja itu nggak ada. Sehingga ini mempersulit PK Bapas memberikan pendampingan kepada anak-anak ini. Karena mereka nggak punya validasi yang memerintahkan mereka. Nah, ini yang ingin kami perbaiki melalui forum-forum SPPA di daerah. Saat ini belum semua provinsi dan kabupaten kota punya forum ini. Peran forum ini adalah mensinergikan seluruh sumber daya yang ada. Sekarang di seluruh Indonesia jumlah anak yang ditahan itu 2.800-an. Ada 33 LPKA seluruh Indonesia, jadi less than 100 Bang di satu LPKA. Jadi masih kurang. Jadi itu masih full capacity, kemudian bagaimana Bu Vera menyoroti, belum semua sekolahnya aktif. Itu betul kalau dibicarakan sekolah formal. Apa usaha yang sebaiknya dilakukan oleh KPPA? Kalau terutama kalau anak yang sudah baru keluar dari penjara. Jadi ini by proses, Kementerian Hukum dan HAM sudah memperbaiki mekanisme. Mereka ada rumah transit.
sebelum mereka kembali ke lingkungan ada di transit. Di mana transit? Di mana, Bu? Itu ada di daerah, Bang. Bu, benar Bang. nggak sih kalau keluar dari penjara bukannya kalian cuek? Oh, Yang benar, kapan you peduli kepada anak yang lepas dari penjara? jujur, teman-teman kita di PK Bapas itu luar biasa dedikasinya kepada anak-anak ini. Kalau abang nanti datang ke LPKA, mereka itu seperti orang tua. Jadi saya pun melihat anak-anak itu begitu dekat dan merasa dihargai oleh ayah bundanya yang ada di LPKA, dan sistemnya itu semakin diperbaiki. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM sedang memperjuangkan adanya rumah singgah ini. Anak-anak dipersiapkan untuk mentalnya kembali ke lingkungan, ke masyarakat dengan pendampingan. Oke, menurut Ibu, apa secara psikolog yang harus diperbaiki sekarang ini? Kesimpulannya apa? Apakah memang yang disebutkan ada tenaga dari pemerintah datang mendatangi rumah, belum, di akan begitu. Apakah itu semua hanya angan-angan belaka? Mimpi kali? Arah pemerintah zaman sekarang sudah keren. Sebetulnya baru arahnya. Jadi mengarah. kita lihat dulu ya. Artinya anak-anak ini butuh ditangani dong segera. Yang pertama, yang butuh dicermati adalah anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang, anak-anak dengan profil-profil yang sudah berisiko namanya. Jadi udah punya diatesis yang berisiko dari awal, sejak mereka lahir. Itu butuh penanganan. Nah, penanganan ini siapa yang nangani? Harusnya kan keluarga tadi. Itu sebab tadi saya senang loh Bang Hotman. Belakangan, jadi berapa tahun terakhir ini ibu-ibu PKK itu digiatkan kembali, Bang. Artinya ini mau menggalakkan kembali fungsi keluarga. Dari yang tadinya disfungsional, lihat bapak ibunya tak kemana tadi, menjadi lebih fungsional sehingga anak-anaknya, makanya tadi ada gerakan-gerakan loh dari BKKBN sebetulnya, Bang. Dan kami punya Puspaga, Mbak Vera, betul. Pusat Jadi, Pembelajaran Keluarga. Itu yang mendampingi keluarga nih, Bang. untuk pengasuhan. Nah, sekolah juga perannya apa? Ya, sekolah kan nggak cukup sekolah saja. Jadi ada pemerintah daerah yang juga memantau. Jadi kalau ada anak-anak keliaran di pinggir jalan, ya di jam-jam sekolah, mereka harus dikembalikan ke rumahnya atau kalau nggak dikembalikan ke keluarga. Nah, ada keluarga-keluarga yang memang nggak mampu, Bang, disfungsional. Itu sebab nanti ada dinas sosial nih, Bang, yang seharusnya juga turun tangan untuk memberikan review apakah keluarga ini layak untuk mengasuh. Apa yang harus dilakukan agar kekerasan sesama anak berkurang? Gini, Bang, kalau kita tanya, iya ya, kok ada anak yang satu keluarga dia pelaku kekerasan, yang lain enggak kok. Padahal bapak ibunya sama-sama disfungsional, sama-sama di keluarga yang memang ada data bahwa dari bawaan secara diatesisnya ibarat gelas kosong, ya anak udah terlahir bukan kayak kertas kosong seperti tabula rasa, bukan. Anak udah bawa-bawaan sendiri sebetulnya. Nah, anak-anak seperti yang potensial-potensial ini sebetulnya butuh ditanganin. Kapan? Mulai dari puskesmas, ya posyandu. Ini kita mainnya mulai dari akar rumput sebetulnya, Bang. Ini saran sebetulnya. Banyak nggak kejadian korban-korban bullying, korban-korban pengeroyokan akhirnya balas dendam, akhirnya dia jadi pelaku di kemudian hari? Memang nggak cuma dari teoritikal, praktikal juga udah begitu, Bang. Jadi mereka yang menjadi korban di rumah, korban bullying di rumah oleh keluarga dan saudaranya sendiri, ya di luar dia bisa jadi pelaku loh, Bang. Oh begitu, di sekolah pun Victim jadi who begitu. became predator gitu kan? Iya. Jadi keluarga-keluarga Indonesia ini kan mayoritas masih mengedepankan disiplin dengan kekerasan ya, Bang. Nah, itu yang akhirnya permisif terhadap perilaku kekerasan. Suami ke istri, ibu ke anak, kakak ke adik, itu dianggap biasa untuk mendisiplinkan. Aku nggak biasa, aku selalu lembut sama Abang ini memang luar biasa. Yang penting perannya dijalankan. Ini yang kita ingin ubah dengan melakukan perbaikan-perbaikan mulai dari guru ya, Pak Ubaid ya, dengan mengajar mendorong mereka untuk memberikan pendekatan disiplin positif. Jadi anak-anak yang melanggar aturan di sekolah tidak dihukum dengan fisik, tetapi dihukum hal-hal yang membantu. Oke, satu terakhir. Pendidikan tidak sekedar menekankan kognitif dan psikomotorik, tetapi aspek afektifnya itu yang harus ditanamkan. Apanya? Afektif, sikap, attitude-nya. Gitu. Attitude dari siapa? Anak didik. Dan diberikan teladan oleh guru-gurunya. Dan ini, Bang, gitu loh. mulainya itu dari sekolah, Bang. Jadi mulainya dari sekolah, mempengaruhi keluarga, kalau masyarakat juga gitu loh. Oke, walaupun kalian ahli, Hotman tetap berpendapat bahwa kasih sayang, perhatian orang tua adalah awal dari semua anak yang menghasilkan anak yang berperilaku baik. Seperti yang Hotman selalu laksanakan. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 22 hanya di Metro TV yang hot-hot.
Metro TV.